Nanti kelas 4C setelah pembahasan matematika berpindah Zoom ke Pak Edwin, ya. Nanti setelah pembahasan matematika 4C pindah Zoom ke Pak Edwin, ya. Nanti sekitar pukul 10:10. Ya, nanti setelah ini setelah matematika akan kita belajar IPA, ya, belajar IPA. Nanti ada tugas, ya. Nanti kelas 4C dijelaskan sama Pak Edwin, ya, di Zoom. Oke, kita mulai, ya. Kita mulai. Oke. Bentar ya. Nomor 1. Hari ini lagi pilek, jadi mukanya begini, ya. Jadi mukanya begini. Nomor 1, carilah KPK dari, nah ini ada A sama B. Yang A 4 dan 7, 4 dan 7. Yang B 12 dan 18. Nah, sorry. Nah ya. Nah, kalau begini ya terserah kalian mau pakai cara yang mana, ya. Mau pakai cara pound faktor boleh, mau pakai cara kelipatan juga boleh, ya. Oke, coba yang A dulu, ya. Kita yang A dulu. Silakan tulis jawabannya berapa di chat. Jawabannya ditulis di chat. Berapa? KPK dari 4 dan 7. Silakan coba di chat. Oke, Ashley, Yotin, Anthony, Quincy, Nico. Jangan ragu, Ashley, ya. Jangan pakai tanda tanya. Udah betul kok itu. Oke. William, Fanny, Ruby. Oke. Shirley maksudnya apa nih? Bener, Pak. Apanya yang bener? Nesa, oke, good. Mantap lah. Ya. Oke, good. Betul semua ya. Lexa, oke. Oh iya, bentar Pak. Oke, Shirley. Nah, ini mantep lah. Ini kayaknya nggak usah dibahas juga, udah pada bisa ini. Ya. Bapak pakai cara kelipatan lah ya. Pakai cara kelipatan. Kelipatan 4. Ya. 4 kali 1, 4. Kali 2, 8. Kali 3, 12. Kali 4, 16. Kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Kali 7, 28. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kelipatan 7. Kelipatan 7 berarti 7 kali 1, 7. Kali 2, 14. Kali 3, 21. Kali 4, 28. Dan seterusnya. Udah dapat kan? Ya, KPK-nya berarti 28. Ya. KPK-nya 28. Nah, yang ini. Ya. Angka yang samanya. Oke, Fidel. Oke, good. Ya, tuh. Ya. Mau pakai cara kayak Lexa nih. Lexa pakai cara pound faktor dia. Kenapa Bapak bisa tahu? Karena dia pecah 4-nya. Sama aja. Ya, 4 ini kan berapa? 2 kali 2. Atau 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2.
7 bilangan prima. Ya udah tinggal dikaliin. KPK-nya 4 dikali, sorry kok 4. 7 dikali 2 pangkat 2. Ya 2 pangkat 2 kan 4. Ya berarti 7 dikali 4. Ya 28. Ya, sama aja. Ya. Kalau 4 ya nggak usah dipakai pound faktor lah. Maksudnya langsung aja ditulis faktorisasi primanya. Bisa kan? Kalau 4 nggak usah digini-giniin. Kepanjangan. Ya, kepanjangan. Kalian kan udah tahu 4 itu berapa kali berapa. Ya, simpelnya aja. Nah, ini kalau pakai cara faktorisasi prima atau pound faktor. Kayak si Lexa tuh boleh. Langsung ketahuan kok. Ya. Soalnya Lexa caranya 7 dikali 2 pangkat 2. Ya udah. 2 pangkat 2 kan pasti pecahan dari 4. Nah, itu. Jadi, karena dia pecah 4-nya, ya berarti pakai pound faktor dia. Oh iya, ngomong-ngomong suara Bapak jelas? Kencang kedengaran? Pakai reaction jempol juga nggak apa-apa? Jelas, oke, thank you. Vincent Anjas, Kayla. Oke, Gerald, Marcel, Nessa, oke, sip. Sarli, Nico, Mikael, Delson, thank you. Jusunsen. Oke, sip, lanjut ya. Enrico, oke, thank you. Brian, oke, Shirley. Oke, lanjut ya, yang B. William, oke, good, betul. Ashley, betul. Yuk jawab di chat yang B. Quincy. Nah ini nih, Cucunsen nih. KPK-nya ada dua angka, nggak boleh. KPK itu yang paling kecil, ya, Cucunsen ya. KPK itu yang paling kecil, bukan 2 angka. Ya. Enrico, Yoltian, Delson, Anthony, Vincent, Feni, Ruby, oke, good. Nessa, oke. Ya. Jadi nggak boleh 2 angka. Kalau 2 angka itu udah masuknya kelipatan persekutuan. Tapi kan kalau KPK kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang paling kecilnya berapa? Nah, itu. Ya. Fidel, oke, good. Ya. Oke, ini tadi yang A ya. Bapak tulis sini deh, A. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B. Wih, Charlie langsung jawaban aja, Charlie. Nggak usah tulis ininya. Oke, Nico. Oh, Charlie, kamu itu yang A, Charlie. Sekarang yang B, kita. Ya, jadi kalau kalian jawab di chat, masing-masing jawab di chat, teman-teman kalian nggak akan bisa baca. Ya, karena Bapak udah setting chatnya itu hanya ke Bapak. Jadi Vincent nggak bisa chat pribadi ke Gerald, nggak bisa. Ya, Gerald nggak bisa chat pribadi ke Yotian, nggak bisa. Semua chat ke Bapak semua. Jadi Bapak yang bisa lihat. Teman kalian nggak akan bisa lihat. Jadi kalau kalian jawab di chat, teman kalian nggak akan bisa nyontek. Nggak akan bisa lihat jawaban kalian. Jadi masing-masing. Ya, itu. Ciara, kenapa Ciara? Pak, Bapak lagi pilek ya? Iya, Fidel. Jadi lagi pilek, makanya muka Bapak begini. Emang muka Bapak gimana ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Aku pakai pound faktor ya, nggak apa-apa Ciara, sama aja. Ya. Lihat Brian, gede banget Brian kamu. Gede banget itu Brian. 6 sama 9 itu masih bisa dipecah Brian. Ya. 6 sama 9 itu masih bisa dipecah. Lexa betul. Ya, Lexa betul. Oke, kita bahas ya.
Oke, sebentar Bapak izin ke toilet dulu sebentar ya. Bapak izin ke toilet 2 menit. Oke, lanjut ya. Ada. Kalau lagi pilek begini nih, nggak enak. Ngajarnya juga nggak enak. Bentar ya. 12 dan 18. Nah, ini enak nih. Mau pakai poin faktor boleh. Ya cepet lah. Dan ke toilet nggak harus buang air kecil. Ya. Amin. Thank you, Shirley. Ya. Jadi, kalau 12 dan 18, ini nggak harus pakai kelipatan ya. Karena kalau pakai kelipatan sih sama aja. Tapi ya, perkaliannya cukup besar angkanya. Mau pakai kelipatan nggak apa-apa juga. Nah, Bapak dua-duanya ya. Kelipatan 12 dulu. 12 dikali 1. 12 dikali 2, 24. Kali 3, 36. Dan seterusnya. Terus kelipatan 18. 18 kali 1, 18. Kali 2, 36. Dan seterusnya. Nah, KPK-nya udah dapet ya. Berarti 36. Nah, ini pakai cara kelipatan. Kalau pakai cara pound faktor, sama aja. 12 kita pecah. Mau berapa? 2 kali 6 bisa, 3 kali 4 bisa, terserah. Ya, Bapak 3 kali 4 deh. 3 sama 4. Terus 4-nya kita pecah lagi. 2 sama 2. Berarti 12 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2. Ya. Karena 2-nya ada 2. Kalau itu kan 2 dikali 2 dikali 3. Berarti kalau 2-nya ada 2 dikaliin, kita bisa tulis 2 pangkat 2. Nah, 12 sudah, habis itu 18. 18 kita mau berapa nih? 2 aja lah ya. 2 sama 9. Terus 9 kita pecah lagi. 3 sama 3. Jadi berapa faktorisasi primanya? 2 dikali 3 pangkat 2. Udah. Masuk ke KPK. KPK angka sama, pangkat sama. Di sini nggak ada. Ya. Adanya angka sama, pangkat beda. Angka sama, pangkat beda, ambil pangkat yang paling besar. Di sini ada angka 2. Pangkat yang paling besarnya, ya ini. 2 pangkat 2. Karena ini 2 pangkat 1. Kalau pangkatnya nggak ditulis, berarti dia pangkat 1. Ya. Nah, kita masukin dulu 2 pangkat 2. Terus 3. Ada angka 3. Di sini 3 pangkat 1. Karena nggak ditulis pangkatnya. Di sini 3 pangkat 2. Nah, yang kita ambil 3 pangkat 2. Nah, kaliin deh. Berapa tuh? 2 pangkat 2. Artinya 2 dikali 2. 4. Dikali 3 pangkat 2. Artinya 3 dikali 3. 9. Nah, ini jangan ketukar nih ya. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3. Bukan 3 dikali 2. Ya. 3 pangkat 2 artinya 3
3 dikali 3. Ya. Bukan 3 dikali 2. Ya. Bukan 3 dikali 2. Ini salah. Ya, salah. Jangan ketukar arti pangkat. Ya. Nah, berarti 4 kali 9 36. Jawabannya pasti sama. Ya. Ini. Mau pakai pohon faktor boleh, mau pakai cara kelipatan yang di sini juga boleh, terserah. Pak, saya punya gelas tapi gambarnya di belakang, pegangnya di kanan jadi gambarnya nggak guna. Maksudnya? Kok gelas tiba-tiba? Oke. Oke ya, silakan di screenshot. Ya. Pak, yang FPB bisa pakai kelipatan nggak? No dong, nggak bisa, Ruby. Nggak bisa. Yang FPB nggak bisa pakai kelipatan. Ya, namanya aja faktor. Kalau FPB kan singkatan panjangannya apa? Faktor persekutuan terbesar. Beda sama kelipatan. Ya. Tapi sama-sama bisa pakai cara pohon faktor. Jadi gini. Ini kelipatan, ini faktor. Ya. Ini KPK, ini faktor. Ya. FPB ya. Kalau kelipatan itu bisa pakai cara kelipatan dan pohon faktor. Ya. Ini KPK nih. Kalau KPK bisa pakai cara kelipatan dan pohon faktor. Kalau FPB bisa pakai cara faktor dan pohon faktor. Nah, berarti untuk mencari dua-duanya ada cara yang sama nggak? Ya ada, pohon faktor. Nah, itu. Ya. Pohon faktor. Kalau pakai pohon faktor bisa pakai untuk mencari KPK dan FPB. Gitu. Saya juga nggak ngerti yang aku ngomong. Apa sih Keisha? Bingung Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Ini Bapak hapus ya, udah di screenshot ya. Bentar Charlie. Sabar, nggak sabar. Carilah FPB dari yang A 20 dan 25, yang B 21 dan 28. Yuk, yang A dulu jawab di chat. Yang A silakan jawab di chat. Ya, yang A. Oke, banyak banget nih. Charlie, Vincent, Nico, Fidel, Yoten, Ruby, Feni, Enrico, Vincent, Anthony, Delson, which Cucunsen? No, bukan segitu. Ya. Lexa, 25 itu nggak bisa dibagi 2. Jadi nggak akan ada 2 di situ. Ya. Nesa, oke, good. Cucunsen kok kamu bisa segitu ya? Itu kamu KPK kali? No. Nah, Ashley juga nih, sama kayak Cucunsen jawabannya. Oke, Brian. Betul, Brian. Jangan ragu. Ya, betul. Nih. Matthew juga nih. Bukan 2. Ya. 25 itu nggak bisa 2. Nggak bisa dibagi 2 maksudnya. Ya, bukan 2. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas ya. Yang A dulu. Bapak pakai cara dua-duanya. Pakai cara faktor dan pakai cara pohon faktor. Sabar Niko, Bapak nggak periksa yang B dulu ya. Jayden, betul Jayden. Oke, good. Berarti kalau pakai cara faktor, kita cari faktor dari 20 dulu.
Satu-satu, sama kayak tadi. Kalau tadi kelipatan, berarti satu-satu, faktor juga satu-satu dulu. Faktor dari 20, berarti satu temennya 20. Dua temennya 10. 3 nggak bisa. Terus loncat ke 4. 4 temennya 5. Habis. Nah, ini sekalian Bapak kasih tahu. Kalau kelipatan ada, ya kalau kelipatan ada dan seterusnya dan titik-titik. Tapi kalau faktor nggak ada nih dan titik-titik. Ya, kalau faktor nggak ada seperti ini dan titik-titik. Ini hanya untuk kelipatan. Kenapa di faktor nggak ada dan seterusnya? Ya karena faktor udah mentok angkanya, udah nggak ada lagi kan. Ya. Kalau kelipatan hasil dari perkalian itu kan ada terus. Tapi kalau faktor berapa kali berapa lagi yang hasilnya 20? Nggak mungkin kan ini sampai 30. Kan nggak mungkin. Jadi ya mentok 20. Jadi kalau kalian perhatikan, angka yang paling besar di faktor itu merupakan soalnya. Ya. Nah, sekarang kita faktor 25. Biar sekalian kita buktiin. Faktor dari 25 berarti satu temennya 25. 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. 5 temennya 5. Karena 5 temennya 5, angka kembar, jadi ditulisnya cukup satu aja. Cukup sekali angka 5-nya. Udah. Nah, kan? Angka yang paling besar di faktor itu merupakan soalnya. Jadi nggak mungkin di sini faktor 25 ada 70. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Karena ya yang paling tinggi 25. Orang di soalnya 25. Ya, jadi gitu. Ya. Nah. Udah. Nih. Udah. Sekarang kita buletin dulu angka yang sama. Mana? 1 sama 5. Udah, nggak ada lagi kan? Ya. Nah, udah berarti FPB-nya yang paling besar. FPB-nya berarti ya 5. Kalau 1 dan 5 itu faktor persekutuan. Tapi karena FPB faktor persekutuan terbesar, berarti yang terbesarnya mana? Yang angka 5. Kan gitu. Oke, William, Matthew, Quincy. Oke, good. Ya, betul. Nah, ini kalau pakai cara faktor. Bentar, Nesa. Ya. Nah, sekarang Bapak pakai cara pound faktor dulu. Ya, berarti 20 dulu kita pecah. 20 kita pecah jadi 5 sama 4. Boleh 2 sama 10 juga boleh. Ya. Nah, Matthew Giannis nih. Itu yang kamu tulis itu faktor persekutuannya. Tapi kalau faktor persekutuan terbesarnya, FPB-nya ya yang paling besar. Ya, gitu. Nah, 5 sama 4. 4 kita pecah lagi jadi 2 sama 2. Jadi berapa nih? 5 dikali 2 pangkat 2. Nah, sekarang 25. 25 kita pecah jadi berapa? 5 sama 5. Jadi 25 itu faktorisasi primanya 5 pangkat 2. Udah habis. Ya. FPB. FPB itu kalau ada angka yang sama, pangkat yang beda, ambil pangkat yang paling kecil. Kalau FPB. Nah, ini ada angka yang sama, angka 5. Di sini 5 pangkat 1. Karena nggak ditulis pangkatnya jadi pangkat 1. Di sini 5 pangkat 2. Yang paling kecil
Ya ini. Nah, yang pangkat 1 berarti ya 5. Udah. Ya, jawabannya sama dengan menggunakan faktor. Ya, gitu. Nah, tadi yang nanya si Ruby ya. Ya, jadi bisa ya, mau pakai cara faktor boleh, mau pakai cara pohon faktor boleh, tapi nggak bisa pakai cara kelipatan. Ya, begitu. Oke, lanjut kita ke yang B. B 21 dan 28. Yuk berapa? Tulis. Kok tulis sih, ketik. Gimana mau nulis di HP? Ya. Sarli, bukan Sarli. Kok segitu sih Sarli? 21 sama 28 mana bisa dibagi 10? Anthony, Vincent, Yotin, Enrico, Ruby, Delson, Matthew. Ini Matthew Giannis ya. Oke, good. Betul. Quincy sekarang yang B. Ya, Brian. Betul Brian, jangan ragu. Sarli, kamu itu nomor berapa sih Sarli? Kok bisa segitu jawabannya? Fanny, Fidel. Nah, Lexa, oke. Lexa, oke. Nanti ya. Itu kamu caranya kali Lexa. 3 kali 7 sama dengan 21 itu kamu caranya. Jawabannya. Itu kamu faktorisasi prima dari 21. Berarti kan kamu harus cari lagi faktorisasi prima dari 28. Sehingga dapat nanti FPB-nya berapa. Itu. Ya. Oke, kita bahas ya. Oke, Bapak pakai cara dua-duanya ya. Faktor 21. 1 temennya 21. 2 nggak bisa. 3 temennya 7. Selesai. Ya. Nah, terus faktor dari 28. 1 temennya 28. Terus 2 temennya 14. 3 nggak bisa. 4 temennya 7. 4, 5, 6 nggak bisa. Ya, ini. Nah, kita lingkarin dulu nih angka yang sama. Sini ada angka 1, ya, angka 1, angka 7. Nah, ini yang Bapak lingkarin faktor persekutuan. Ya. Ini bukan KPK, ini siapa sih? Yang namanya tanda tanya nih. Ini FPB kita, bukan KPK ya. Nah, ini yang Bapak lingkarin ini faktor persekutuan. Nah, tapi kalau faktor persekutuan terbesarnya yang paling besar berarti ya 7. Nah, ini pakai cara faktor. Kalau pakai cara kelipatan berarti ya kita pecah dulu. 21 kita pecah. Jadi 3 dan 7. Kita tulis 3 dikali 7, faktorisasi primanya. Nah, habis itu 28. 28 kita pecah jadi 7 sama 4, boleh. Habis itu 4-nya kita pecah lagi. 2 sama 2. Nah, berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, udah. Sekarang FPB-nya. FPB-nya kalau ada angka yang sama, pangkat sama, ambil salah satu. Nah, angka sama, pangkat sama yang mana? Nah, di sini ada angka 7. Sama-sama 7 pangkat 1. Berarti cukup ambil salah satu aja. Ya udah, ambil 1. 7. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 sama angka 3, itu nggak diambil.
Karena kalau FPB, angka yang nggak ada pasangannya, angka yang nggak ada temannya, dia nggak mau ngambil. Nah, itu FPB. Ya. Nah, jadi FPB-nya 7. Nah, sama dengan pakai cara faktor. Ya. Sama jawabannya. Oke, silakan di screenshot. Kalau mau di screenshot atau mau diperbaiki, nanti diperbaiki ya. Jadi gini, kalau ada yang salah, tetap ditulis. Walaupun Bapak sekarang kasih waktu untuk screenshot, karena kalau Bapak kasih waktu untuk kalian nulis lama. Ya, nanti waktunya kebuang. Ya, jadi screenshot dulu aja, nanti setelah pembelajaran baru kalian tulis dari hasil screenshotannya. Gitu ya. Nanti kalau mau butuh penjelasan lagi ya, berarti tinggal ditonton aja videonya. Ya, kan seperti biasa, Bapak nanti kirim video. Ya. Oke. Sudah ya, kita lanjut yang B. Yang B, Bapak hapus ya. Kok yang B sih yang nomor 3? Kok B? Carilah KPK dan FPB. Nah, ini dua-duanya nih. Dari yang A 10 dan 15. Yang B 30 dan 50. Nah, kalau cari dua-duanya begini, mendingan kita pakai cara yang sama, yang bisa digunakan untuk mencari KPK dan FPB. Ya, caranya sama. Oke, Delson. Oke, coba jawab di chat. Yang A dulu ya. KPK-nya berapa, FPB-nya berapa? Oke, Delson. Nesa langsung dua-duanya good, betul. Ruby, KPK, betul. Fidel, betul. KPK, FPB. Vincent, gede banget Vincent kamu. KPK-nya. Coba, dihitung lagi coba. Quincy, betul. KPK, FPB. Delson, KPK, FPB. Anthony, KPK, FPB, betul. Matthew Giannis, KPK, betul. Ruby, KPK, FPB, betul. Yoten, KPK, FPB. Matthew Giannis, FPB, betul. Oke, good. Ya. Mantap. Brian, KPK, betul. Enrico, KPK, FPB. Lexa, KPK, betul. Oke. Ya udahlah. Ini mah nggak usah dibahas lah ini mah. Ya. Udah pada jago-jago ya. William. Oke, betul. KPK, FPB. Oh, Brian, bukan segitu KPK apa FPB-nya. No. Ya. Ciara, betul. KPK, FPB. Ya. Oke, kita bahas ya. Yang A dulu. 10 dan 15. Nah, seperti Bapak bilang tadi, ini kan cari dua-duanya. Oke, Feni, betul ya. Ini kan cari dua-duanya, KPK dan FPB. Ya, KPK dan FPB. Yang ada dua-duanya cara yang sama yang mana? Nah, kan itu. Pakai cara yang sama untuk mencari dua-duanya. Ya, pakai cara pohon faktor aja. Pak, bisa nggak kalau KPK-nya pakai cara kelipatan, FPB-nya pakai cara faktor? Ya bisa, tapi kan ada dua cara di situ. Sedangkan kan kalau pakai cara pohon faktor, cukup satu cara aja. Terus cari tuh KPK-nya berapa, FPB-nya berapa. Ya. Nah, Bapak pakai cara pohon faktor aja ya. Kalau dua-duanya kepanjangan. 10. Kita pecah, 2 sama 5. Berarti 10 itu 2 dikali 5. 15 kita pecah, jadi 3 sama 5. Berarti 15 itu 3 dikali 5. Dah.
Ini apa, Ciara, kamu nomor berapa itu? Ntar dulu, Ciara, sabar, sabar, sabar. Kamu yang B ya? Ntar dulu, ya. Bapak nggak bisa ngecek. Nah, KPK-nya sekarang. KPK, aduh. KPK. KPK, kalau ada angka yang sama, pangkat sama, berarti masukin salah satu. Ini ada angka 5, pangkatnya sama, iya, sama-sama pangkat 1. Ya, sama-sama pangkat 1, karena pangkatnya nggak ditulis, jadi pangkat 1. Masukin salah satu, ya udah masukin 1 aja, 5. Nah, syarat yang ketiga KPK apa? Kalau ada angka yang lain, atau angka yang nggak ada temennya, atau angka yang nggak ada pasangannya, ambil semuanya. Nah, itu KPK. Ya. Kalau KPK sifatnya maruk. Nah, itu aja ingat. Ya, kalau KPK sifatnya maruk, serakah. Dia mau ngambil semua. Nah, itu. Tapi kalau FPB dia nggak mau. Ya, nah itu. Ya, berarti di sini ada angka 2 sama angka 3. Ambil semuanya. Kali 2 kali 3. Dah. Nah, Vincent, betul. Ya. 5 kali 2, 10. Kali 3, 30. Nah, ini KPK-nya. Ya. Ini KPK-nya. Sekarang FPB. Nah, kan cukup pakai satu cara kan? Pakai cara pohon faktor aja. Langsung kita cari KPK sama FPB-nya. FPB, angka sama, pangkat sama, ambil salah satu. Ada angka 5, ambil. Nah, tapi kalau FPB, sifatnya nggak serakah. Jadi angka 2 sama angka 3-nya dia nggak mau ngambil. Karena nggak ada pasangannya, nggak ada temennya dia. Ya udah, FPB-nya cuma 5, udah. Jadi jawabannya KPK-nya 30, FPB-nya 5. Ya, Brian, good. Yang B, 30 dan 50. Weh, oke, Ciara, good, betul. Ya. Yang lain? Fidel, oke, betul. Mantap nih. Tapi KPK-nya segitu ya? Bentar. Iya, iya. Iya, segitu. Betul. Matthew, itu FVB, betul. Vincent, betul. KPK FVB. Ruby, ya, Ruby, Enrico, Feni, Yotian, Nesa, Quincy. Oke, good. KPK FPB semuanya. Betul. Anthony, betul. KPK FPB. Gile. Udahlah. Besok kita langsung pas aja ya, ulangan semester matematika. Udah mantep ini. Buat kelas 4 nggak usah ikutin jadwal lah ya. Besok ya. Kayak Brian, KPK betul. Ya Pak, pas langsung aja weh. Matthew mantap nih, semangat nih Matthew ini, mantap. Siapa lagi nih? Terlalu. Bapak jadi nggak konsen baca chatnya. Brian, FPB betul. Ashley, KPK betul. Iya, Quincy enggak. Ya. Aja supaya lebih cepat. Biar pintar Pak. Fidel mantap. Emang Fidel kurang pintar ya? Oke. Matthew Giannis KPK betul. Lexa bukan segitu FVB-nya. Matthew Giannis FVB betul. Oke, kita bahas ya. Ini udah mau jam 10 lewat 10. Kita belum selesai. 4C agak telat ya. Masuk ke Payatwin-nya. Bentar, Bapak bilang Payatwin dulu bentar.
Ya. Bapak bilang Pak Edwin dulu sebentar. Kelas C masih belum selesai, masih 2 nomor lagi. Oke. Mana tadi? Oh, yang B ya. 30 dan 50. 30 kita pecah pakai pohon faktor. Jadi ya simpel-simpel aja. 3 sama 10 juga nggak apa-apa. 3 sama 10. Terus 10-nya kita pecah lagi. 2 sama 5. Dah, berapa faktorisasi primanya? 2 kali 3 kali 5. Nah, ini 30. Nah, sekarang yang 50. 50. 50. Ya, 5 sama 10 aja lah ya. Yang gampang-gampang aja cari perkaliannya. Terus 10, 2 sama 5. Dah. Berarti 50 itu 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, dah. Cari tuh KPK-nya. Ya. KPK. Angka sama, pangkat sama, ambil salah satu. Angka sama, pangkat sama, di sini ada angka 2. Kok tahu Pak kalau ini pangkatnya sama? Ya iya, pangkat 1. Pangkatnya nggak ditulis. Ya, pangkatnya nggak ditulis, berarti pangkat 1. Nah, berarti masukin salah satu aja, 2. Ya. Kalau pangkatnya nggak ditulis, ya seperti ini, masukin salah satu. Ya, masukin salah satu, 2. Nah, tadi Bapak mau jelasin sesuatu tapi lupa ya. Apa ya? Ya, ntar aja. Ya. Oke, lanjut. Angka sama, pangkat beda. Oh iya, ini Bapak mau jelasin ini. Kalau ada kayak gini ya, 5 pangkat 2. Kalau Bapak bilang angka sama, pangkat beda, yang angka yang mana di sini? Yang warna hitam ya. Angka 5 sama 2, yang disebut angka yang mana? Ini yang gede, ini angka. Ya. Ini angka. Terus yang kecil apa, Pak? Yang angka 2 yang di atas. Ini baru namanya pangkat. Ya. Pangkat. Nah, jadi kalau Bapak bilang angka sama, pangkat beda, ya berarti cari angka yang gedenya nih yang sama. Nah, itu. Ya. Nah, ini kan ada angka 5. Di sini 5 pangkat 1, karena pangkatnya nggak ditulis. Di sini 5 pangkat 2. Kalau KPK, ambil pangkat yang paling besar, berarti 5 pangkat 2. Nah, sifat yang terakhir, kalau KPK, KPK itu serakah, berarti angka yang nggak ada temennya. Nih, ada angka 3, dia sendirian. Kalau KPK, ambil. Nah, tuh. Dah, tinggal kita hitung. 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. 2 dikali 25. Dikali 3. Ya, ingat, 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5, bukan 5 dikali 2. Ya. Dah, berarti 2 kali 25, 50. Kali 3, 150.
Betul ya, nih 150. Ini KPK-nya. Terus sekarang FPB-nya. Nah, kalau FPB ada angka sama, pangkat sama, ambil salah satu. Tadi ada angka 2 ya. Angka sama, pangkat sama, ambil salah satu. Nah, terus kalau angka sama, pangkat beda, ambil pangkat yang paling kecil. Kalau tadi ada 5 pangkat 1 sama 5 pangkat 2, pangkat yang paling kecil berarti ya 5 pangkat 1. Nah, kalau FPB, angka yang nggak ada pasangannya dia nggak mau ngambil. Nah, berarti FPB-nya 2 dikali 5, 10. Udah, good. Ya, betul. Fidel udah angkat-angkat tangan dia. Ya. Oke, silakan di screenshot atau ya di screenshot aja. Jangan dicatat, catatnya nanti aja. Ya. Oke, sebentar. Sudah? Kalau sudah Bapak hapus. Kita lanjut ke nomor 4. Siapa nih? Maaf Pak, tadi internet saya putus. Saya ini pakai data ya, nggak apa-apa Stanley. Ya. Nomor 4. Nomor 4 ini ada si Fidel. Ada si Fidel. Fidel berenang setiap 4 hari. Oh, ada si Nesa juga. Dan Nesa berenang setiap 5 hari. Jika mereka berenang bersama, kalau di soal kan jika mereka berenang bersama pada hari ini. Tapi kan kemarin Bapak tulis soalnya. Ya, berarti Pak, hari ininya Bapak ganti ya. Ganti sesuai tanggal. Bersama tanggal 30 November. Ntar kalau Bapak tulis hari ini, berarti hari ini 1 Desember dong. Ntar salah semua jawaban kalian. Ya. Ya, jadi pada hari ininya Bapak ganti tanggal kemarin. Ya. Karena kalau Bapak tulis hari ini, ya berarti hari ini 1 Desember. Ntar salah semua jawaban kalian. Ya. Terus pertanyaannya tanggal berapa lagi mereka berenang bersama. Nah, jadi kita tulis dulu nih yang diketahui apa aja. Fidel setiap 4 hari. Nesa setiap 5 hari. Nah, setiap 5 hari. Nah, jadi gini. Oh, udah langsung jawab. Oke, sip. Oke. Sama sih ya, Matthew, Quincy, Fidel, sama semua. Jawaban. Tapi Bapak nggak tahu benar atau salah. Karena Bapak belum hitung. Ya. Oke, jadi gini. Pak, ini kita pakai cara KPK atau FPB? Ya. Pak, ini kita pakai cara KPK atau FPB? Cara tentuinnya gimana? Nah, sekarang gini. Bapak ambil contoh. Kalau KPK itu kan angkanya semakin besar. Ya namanya juga kelipatan. Ya kan? Kelipatan itu kan berlipat-lipat, berarti angkanya semakin besar. Kalau FPB semakin kecil dia.
Faktor dari 10, 1, 2, 5, 10. Nggak mungkin kan ke 20? Nggak mungkin kan ke 25? Ya orang faktornya cuma sampai 20. Nah, tapi kalau misalnya ya, misalnya 1, 2, 5, 10, sorry, ya faktor dari 10. 1, 2, 5, 10. Nggak mungkin dia, faktor 10 adalah 20, nggak mungkin. Orang mentok di 10 kok. Ya. Nah, tapi kalau kelipatan 10, berarti kan lebih besar dari 10. 10, 20, 30, 40, 50. Mungkin nggak 200? Mungkin. Tapi mungkin nggak kelipatan 10, 5? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin dia lebih kecil daripada 10. Nah, itu kalau kelipatan. Nah, sedangkan ini pertanyaannya apa? Pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama? Ya. Nah, mungkin nggak mereka berenang bersama sebelum tanggal 30 November? Ya. Mungkin nggak kalau mereka berenang bersama tanggal 30 November, mereka berenang bersama lagi, mungkin nggak mereka berenangnya sebelum tanggal 30 November, hari-hari sebelumnya? Ya nggak mungkin. Pasti kan hari setelahnya. Pasti tanggal setelah 30 November. Nah, jadi kalau setelah tanggal 30 November, berarti kan semakin banyak kan angkanya. Nggak berkurang dong. Sama seperti tadi, KPK dari 10. Kelipatan dari 10. 10, 20, 30, ya. Terus makin banyak. Mungkin nggak kelipatan dari 10, 5? Atau nggak 2? Ya nggak mungkin. Nah, orang kelipatan, kalau faktor dari 10 mungkin 1, 2, 5, 10. Dah mentok di 10. Nggak mungkin 20. Nggak mungkin 30. Faktor dari 10. Pasti lebih kecil daripada 10. Nah, itu. Jadi kalau kita bingung, Pak ini pakai KPK atau FVB sih nih? Soalnya si Fidel sama si Nesa nih. Nah, gitu. Cara mikirnya gitu. Ya. Jadi mungkin kan nih si Fidel sama si Nesa ini berenang bersama lagi sebelum tanggal 30 November? Ya kan nggak mungkin. Ya masa harinya mundur? Ya, misalnya hari ini tanggal 30 November, besok tanggal 29 November, besoknya lagi tanggal 28 November, ya nggak mungkin. Itu mah mundur. Ya. Kan kalender kita kan maju. Habis 30 November, 1 Desember, 2 Desember, ya kan semakin maju. Nggak mundur. Nah, jadi kalau nggak mundur, angkanya semakin besar, berarti pakai cara KPK. Nah, itu. Ya. Oke, Nesa, Vincent. Oke, betul ya. Oke, kita bahas ya. Nah, ini pakai cara KPK. KPK dari apa yang kita cari? KPK dari 4 dan 5. Kenapa kita cari KPK dari 4 dan 5? Ya. Kenapa KPK dari 4 dan 5 yang kita cari? Karena 4 dan 5 itu kita mau cari kesamaannya. 4 dan 5 kan beda. Fidel setiap 4 hari, si Nesa setiap 5 hari. Ya. Nah, kita mau cari kesamaannya. Di hari keberapa sih mereka berenang bersama? Nah, itu. Ya. Di hari keberapa mereka akan berenang bersama lagi? Nah, jadi KPK dari 4. Kok KPK? Kelipatan dari 4. 4 kali 1, 4 kali 2, 8 kali 3, 12 kali 4, 16 kali 5, 20 dan seterusnya. Nah, ini Bapak pakai cara kelipatan ya. Terus kelipatan dari 5. 5 kali 1, 5 kali 2, 10 kali 3, 15 kali 4, 20 dan seterusnya. Udah dapat ya KPK-nya. KPK-nya berarti 20. Nih, ya. Apakah sudah jawabannya? Belum. Ya, ini belum jawabannya. Karena pertanyaannya apa? Pada tanggal berapa lagi mereka akan berenang bersama? Jadi kalau
di soal mereka berenang bersama tanggal 30 November 2020, 20 hari lagi. 20 hari lagi setelah tanggal 30 November. Nah, itu tanggal berapa? Nah, itu caranya. 20 hari lagi setelah tanggal 30 November. November itu cuma sampai tanggal 30. Ya. Jadi, kalau 20 hari lagi berarti tanggal ya 20 Desember 2020. Jadi, setiap 20 hari, si Fidel sama si Nessa berenang bersama. Ya. Nah, jadi jawabannya ini. Ya, 20 Desember. Kalau kita mau cari lagi, setelah tanggal 20 Desember, mereka berenang bersama tanggal berapa lagi? Ya sama. Cari 20 hari lagi, tanggal berapa? 20 hari lagi tanggal berapa? Nah, itu. Tanggal 40, Pak. 40. Nggak ada tanggal 40. Ya. Tanggal 40 nggak ada. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Tanggal setiap bulan kita harus tahu. Ya. Dari Januari sampai Desember itu ada berapa tanggalnya. Kalau Bapak caranya gini, pakai jari. Ya. Di sini bulan Januari sampai Desember itu kita bisa hitung. Nah, Januari ini di ujung. Kalau di ujung berarti tanggal 31. Ini kan nongol nih keluar. Ini tanggal 31. Masuk Februari. Di sini Maret. Pokoknya kalau yang di luar tanggal 31, yang di dalam tanggal 30, kecuali Februari. Kalau Februari 28 atau 29. Nah, ini 31 Januari, ini Februari. Di sini Maret 31. Habis Maret, April 30. April, Mei 31. Juni 30. Juli 31. Ya. Habis Juli, Agustus. Agustus balik lagi ke sini. Nah, ya. Agustus berarti juga 31. September masuk 30. Oktober 31. November 30. Desember 31. Nah, itu. Ya. Jadi kalau Desember sampai tanggal 31, ya berarti 20 hari setelah tanggal 20 Desember itu tanggal berapa? Nah, itu. Desember sampai tanggal 31. Berarti 11 hari kurang 9 hari. Berarti tanggal 9 Januari. 9 Januari 2021. Nah, ini. Kalau mau dihitung lagi. Ya, jadi tanggal 30 November mereka berenang bersama. Tanggal 20 November mereka berenang bersama. Tanggal 9 Januari 2021 berenang bersama lagi. Nah, itu. Ya, tapi kalian jawabannya nggak usah sampai sini. Ini tambahan aja. Ya, yang Januari cuma tambahan aja. Ya. Jadi mereka berenang bersama lagi pada tanggal 20 Desember 2020. Nah, kalau soal cerita usahakan pakai jadi ya. Karena supaya tahu jawabannya yang mana. Ya, yang mau ke toilet silakan. Oke, silakan di screenshot. Mau Bapak hapus? Oke, Quincy. Sudah ya? Sudah di screenshot. Oke, Bapak hapus. Nomor 5, terakhir.
Stefani memiliki mawar merah 20 tangkai. Nah, kalau tadi ada si Fidel sama si Nesa, sekarang ada si Stefani. Stefani punya 20 tangkai mawar merah. Terus berapa lagi? 45 tangkai mawar putih ya putih. Dan 50 tangkai mawar ungu. Nah, jika ia ingin memasukkan semua mawar ke dalam vas, berapa vas bunga yang dibutuhkan Stefani agar semua warna memiliki jumlah yang sama ke dalam masing-masing vas? Dan berapa jumlah bunga masing-masing warna di setiap vas? Nah, kalau kita bingung, Pak ini pakai cara apa, KPK atau FPB? Nah, sekarang berpikirnya seperti ini. Ya. Oke, Ciara betul. Ya. Berpikirnya seperti ini. Ada 20 tangkai mawar merah, paling banyak mawar ungu, ada 50 tangkai. Mungkin nggak vas bunganya ada 60? Lebih banyak daripada jumlah tangkai masing-masing mawar. Mungkin nggak jumlah vas bunganya ada 100? Oh ya nggak mungkin, kosong nanti isinya. Kan gitu. Ya. Kosong nanti isinya. Wih, Fidel mantap nih. Oke, good. Betul. Ya. Oke. Ya. Jadi nggak mungkin jumlah vas bunganya lebih banyak daripada jumlah masing-masing tangkai mawar. Pasti lebih sedikit. Pasti kan lebih sedikit jumlahnya, jumlah vasnya. Nah, kalau jumlah vasnya lebih sedikit, nggak mungkin dia pakai kelipatan. Ya. Nggak mungkin dia pakai kelipatan. Karena kelipatan apa? Ya semakin banyak angkanya, nggak mungkin. Jadi dia pakai faktor. Nah, itu. Ya, pakai FPB. Ya, betul. Ya, pakai faktor atau FPB. Nah, faktor dari mana? Ya ini. 20, 45, dan 50. Ya. Nah, kita cari nih. Bapak pakai cara faktor aja. Ya. Faktor dari 20, 45, dan 50. Faktor dari 20, satu temennya 20. Dua temennya 10. 4 temennya 5. Selesai. Faktor dari 45, satu temennya 45. Dua nggak bisa. 3. 3 temennya 15. Terus 4 nggak bisa. 5. 5 temennya 9. Selesai. Ya. 50 sekarang. Satu temennya 50. Dua temennya 25. 3 nggak bisa. 4 nggak bisa. 5. 5 temennya 10. Udah selesai. Ya. Nah ini faktornya. Faktor masing-masingnya. Ya. Nah kita buletin angka yang sama. Ingat, ini ada 3 faktor. Ya, biasanya kan kita 2. Ini ada 3. Cari angka yang sama di 3-tiganya. Jangan cuma 2. Tapi di 3-tiganya ada angka yang sama yang mana? Nah itu. Ya. Di sini ada angka 1 nih. 1 ya. Terus berapa lagi ya? Yang ada 3-tiganya sama semua. Kalau 2, angka 2 cuma 2 doang nih. Nih ada angka 5. Nih. Kalau 10 cuma 2. Udah selesai habis. Ya. Nah, berarti ini yang Bapak lingkarin faktor persekutuannya 1 dan 5. Sedangkan FPB-nya yang paling besar 5. Ya. Nah, jadi jawaban yang pertama, ada berapa vas bunga yang si Stefani butuhkan? Jadi ada 5 vas bunga
yang dibutuhkan Stefani. Nah, nih. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sekarang. Dan berapa jumlah bunga masing-masing warna di setiap vas? Ya. Tadi ada 20 tangkai mawar merah, 45 tangkai mawar putih, 50 tangkai mawar ungu. Masing-masing vas ada berapa tuh bunganya? Ada berapa tangkai merah, tangkai putih, tangkai ungu? Nah itu. Ya. Jadi caranya ya tinggal kita bagi ya. 20 tangkai mawar merah. Berarti masing-masing vasnya gimana? Ini satu-satu kita hitungnya. Masing-masing vas. Caranya 20 dibagi jumlah vas. Jumlah vasnya ada 5. Berarti 25 bagi 4, 20 bagi 5, 4. 4 tangkai. Ini mawar merah. Terus 45 tangkai sekarang yang mawar putih. Berarti masing-masing vasnya 45, ya jumlah tangkainya dibagi jumlah vas. Bagi 5. Berapa? 9 tangkai. Terakhir 50 tangkai mawar ungu. Berarti masing-masing vasnya 50, jumlah tangkainya dibagi jumlah vas 5. 50 dibagi 5 ada 10 tangkai. Nah, ini. Ya. Jadi gini, Bapak, kalau kalian masih bingung maksud soalnya seperti ini. Tadi ada 5 vas, ya. Ini ada 5 vas. Bapak buat vasnya 5. Nih, buletan aja ya. Nih ada 5 vas. Ini baru 4. Nah, ini 5. Nah. Jadi masing-masing vas mawar merahnya ada 4. Tulis 4 masing-masing vas. Kita isi 4 masing-masing vas. Nah, ya kita isi 4 masing-masing vas. Nah, tuh, ini mawar merah. Terus ada mawar putih. Mawar putih Bapak tulis pakai warna hitam ya. Ada 9 tangkai. Kita isi masing-masing vasnya 9. 9. Kan ada 5 vas. Ya, kita isi aja. 9. Nah, ini baru mawar putih. Ya. Terakhir ada mawar ungu. Masing-masing vasnya ada 10. Bapak tulis pakai warna ungu. 10. Kita isi masing-masing vasnya. 10. Nah, ini maksudnya. Jadi di masing-masing vas ada 4 tangkai mawar merah, 9 tangkai mawar putih, dan 10 tangkai mawar ungu. Jumlahnya sama. Ya. Mawar merah kita hitung 4 ya. Ini di vas pertama 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 4 16 tambah 4 lagi 20 mawar merah. Terus sekarang mawar putih. Di sini satu vas 9. 9 tambah 9 18 tambah 9 lagi 27 tambah 9 lagi 36 tambah 9 lagi 45. Sesuai. Terakhir yang mawar ungu 10 tambah 10 20 tambah 10 30 tambah 10 40 tambah 10 50. Nah, sesuai di soal. Sesuai kan yang di soal. Nah, itu maksudnya. Ya. Gitu. Paham ya? Kalau ada yang nggak ngerti silahkan tanya. Ya. Oke, ini udah pada jawab nih. Bapak baru buka chat. Maaf Pak, saya tidak sengaja keluar. Ya oke, nggak apa-apa Steven. Oke. Sudah? Silakan di screenshot. Ini nomor 5.
Ya. Atau di foto juga boleh. Fidel kayaknya foto tuh. Sudah? Kalau sudah, Bapak hapus. Ya, hapus ya. Sudah, oke, thank you, Vincent. Oke. Oke. Ini sudah 10.37. Jadi sepertinya kelas 4C masuk belajar sama Pak Edwin nanti aja ya setelah istirahat. Tapi Bapak kasih tahu dulu ya, kasih tahu dulu, mungkin nanti akan dikasih tahu juga sama Pak Edwin. Sekalian kelas 4B ya. Sekalian kelas 4B. Jadi gini. Setelah ini kalian pelajaran IPA. Ya, pelajaran IPA. IPA-nya itu kalian nanti akan praktek. Ya. Kalian nanti akan praktek pelajaran IPA-nya. Dan prakteknya ya simpel, ya, yang gampang aja. Ya. Tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Coba buka buku tematik 4E-nya. Halaman berapa tuh sifat-sifat cahaya? Halaman 7. Halaman 7 sampai 8. Ya, Anabel, oke. Anabel baterainya sekarat. Tapi orangnya jangan sampai sekarat ya. Oke, halaman 7 sampai halaman 8. Ya. Itu ada 5 sifat cahaya. A. Merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, terus membias, sama dapat diuraikan. Ya. Nah, kalian prakteknya, ya betul, Nesa, ya itu. Halaman 7 sama 8. Ya. Nah, kalian prakteknya, kalian pilih salah satu sifat cahaya dari 5 itu, ya, perhatikan semua ya. 4B, 4C, perhatikan semua. Kalian pilih salah satu aja sifat cahayanya dari 5 sifat yang ada di buku dan kalian praktekkan. Ya. Dan kalian praktekkan. Ya. Nanti setelah praktek, kalian akan tulis laporan. Laporan hasil praktek. Ya. Laporannya nanti akan Bapak kirimkan di WA. Ya. Laporannya nanti akan Bapak kirimkan di WA berupa pertanyaan. Ada empat pertanyaan nanti di situ yang harus kalian jawab. Ini pertanyaan untuk semua sifat cahaya. Jadi kalian bebas sifat cahayanya mau praktek yang mana, pertanyaannya sama, itu aja. Cuma 4 soal itu aja, 4 pertanyaan itu aja. Ya. Gitu. Paham ya? Halaman berapa, Pak? Sifat cahayanya itu ada di halaman 7 dan 8. Nah, sifat cahayanya. Tapi di situ kan ada 5. Kalian pilih salah satu, mau praktek yang mana, mau sifat yang mana terserah. Nanti kalian tulis laporannya, laporan hasil prakteknya, dan pas waktu kalian praktek, kalian foto. Contoh, misalnya kalian praktek yang menembus benda bening. Kalian ada gelas bening sama senter. Kalian fotoin. Kaliannya lagi begitu. Kalian lagi melakukan itu. Nah itu. Ya. Atau enggak kalian lagi misalnya memantul. Kalian pegang cermin di matahari atau enggak di senter. Terus kalian pantulin kemana terserah. Kalian foto. Kalian lagi melakukan itu. Enggak usah di videoin. Tapi di foto aja. Ya, Stefani ya. Enggak usah di videoin. Di foto aja. Ya. Contoh kalau misalnya membias. Kalian praktek membias. Ada gelas bening diisi air, terus dimasukin pensil. Kalian foto itu. Ya, kalian foto itu. Ya, kalian foto itu. Ya. Kalian foto apa yang kalian praktekkan, dan yang kedua nanti laporannya juga difoto berupa pertanyaan. Ya, nanti pertanyaannya Bapak kasih. Ya, ada 4 pertanyaan. Oke,
paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanya, silakan di chat dulu. Nanti Bapak buka mikrofonnya. Oke, ini kok paham. Pak jangan susah-susah. 4 pertanyaan doang kok gampang. Oh, ada pertanyaan Sherly. Sherly, oke sebentar Sherly, Bapak buka mikrofon kamu ya. Mana nih si Sherly nih? Sherly, oh ini dia. Yuk Sherly di unmute. Itu prakteknya itunya bisa bebas ya prakteknya. Kayak tembus cahaya, pantulin cahayanya. Boleh, Bebas bebas. Ya, jadi sifat-sifat cahayanya bebas, mau pilih yang mana? Satu aja, ya. Di buku kan ada 5, pilihnya satu aja. Ya. Paham, Sherly? Maksudnya di halaman berapa? Ada di halaman 7 sama 8. Oh. Kan ada di halaman 7 sama 8 tuh, sifat-sifat cahaya. Di situ kan ada 5. 4E ya? Apa? 4E ya, Pak? 4E, iya 4E. Prakteknya nanti setelah istirahat. Ya, prakteknya nanti setelah istirahat. Setelah istirahat kedua. Iya. Udah, Sherly, paham? Jadi satu sifat aja yang dipraktekin, nggak usah semua. Oh, oke, Pak. Nah, oke, thank you, Sherly. Si Ruby, Pak, boleh nggak praktekin semua? Bukannya nggak boleh sih, Ruby. Boleh, boleh banget. Ya, tapi waktunya nggak cukup. Ya gitu. Kalau praktekin semua boleh, silakan. Ya, tapi gini, pastikan kamu kerjain laporannya nanti setelah pembelajaran. Ya. Kalau kamu mau praktekin semua nanti aja selesai pembelajaran. Silakan, terserah. Gitu. Paling nggak ada satu dulu nih. Satu sifat dulu yang kamu praktekin dan kamu fotoin. Itu. Pak boleh pakai baju bebas sambil prayer, sambil praktek. Kita tetap seragam ya. Misalnya gini, kalau baju Bapak bingung sih ya. Karena kita juga di rumah masing-masing. Ya. Ya pokoknya lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Dah itu aja. Ya. Tapi tergantung gurunya ya. Tergantung gurunya. Kalau kayak Pak Yatwin, Pak, kalau kayak Pak Yatwin kan harus pakai seragam. Ya. Terus kalau sama Pak Yatwin, kalau Zoom videonya harus aktif. Ya kalau sama Bapak ya nggak usah lah. Kalau video buang-buang kuota. Ya, itu. Oke, paham ya? Oke. Jadi nanti kalian mungkin akan dijelaskan ulang lagi nanti sama Pak Edwin dan nanti pertanyaannya akan diberikan sama Pak Edwin. Ya sama, pertanyaannya sama. Ya, sama nanti sama Bapak. Ya, ini berlaku buat 4B dan 4C, ya. Tuh. Ya, oke. Bapak ingetin sekali lagi, hari Jumat kita pas ulangan semester, hari Jumat ini. Jadi berapa hari lagi tuh? Hari ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari lagi kita pas. Ya, kita ulangan semester, ya. Mantap ya. Wih, Gerald nggak usah mangap-mangap, Gerald. Ada nyamuk nanti masuk di mulut kamu. Ya. Oke, kita istirahat. Nanti setelah istirahat kelas 4C belajar sama Pak Edwin dan kelas 4B maunya sama siapa? Terserah. Ya. Oke ya, nanti kita kelas 4B ketemu lagi setelah istirahat di WA. Zoom-nya kita sudah selesai.